Pesantren adalah kehidupan 24 jam tersistem. Tadi itu karena santri itu adalah kader, dia dari masyarakat, oleh masyarakat, dan dia akan kembali tadi menjadi ahlul qiyadah dan ahlul riyadah di lagi dalam kehidupan modern yang sudah tidak pasti sekarang ini, serba tidak pasti sekarang ini, perubahan yang cukup luar biasa cepat, fuku era kata orang. Tentu kekuatan spiritual menjadi modal yang sangat penting, dan itu hanya dimiliki oleh pesantren. Earpods. RRI Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Earpods, berjumpa kembali bersama saya Dede Firdaus di RRI Podcast. Dan kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Dar El Qolam 3 Kampus Yaiza. Dan tema kita kali ini adalah pendidikan pesantren, Go Global, Be a Global Player. Sobat Earpods, kita akan bahas mengenai pesantren, bagaimana sebagai lembaga pendidikan yang telah mengakar kuat di Indonesia, kini telah bertransformasi secara global ya. Jadi bukan cuma menjadi benteng moral dan spiritual, tapi juga mencetak generasi muda yang siap bersaing untuk menghadapi tantangan zaman. Kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Mudir atau Wakil Pimpinan Pesantren Bidang Pengajaran, ada Ustadz Indra Jaya MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Firdaus? Kabar baik, alhamdulillah Pak Ustadz juga baik ya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Jadi memang kita sedang berada di Pondok Pesantren Dar El Qolam 3 Kampus Yaiza ya Pak Ustadz ya? Iya. Iya, jadi letaknya ada di Tangerang, Kecamatan Jayanti. Gitu. Baik, jadi Sobat Earpods, dengan tema kita pendidikan pesantren Go Global, Be a Global Player. Gimana Pak Ustadz melihatnya untuk pesantren saat ini di zaman yang semakin berkembang ya? Iya, berkenaan dengan pesantren sekarang ini kami berpedoman pada apa yang dinasihatkan oleh kiai kami dulu, yaitu bahwa pesantren harus sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jika tidak, ia akan ditinggalkan. Tentu saja tantangan setiap zaman menjadi berbeda. Karena itu pesantren harus mampu mereposisi diri dengan kondisi zaman sekarang, sehingga pendidikan yang diberikan, walaupun pada dasarnya pesantren adalah pusat dari pendidikan agama, tetapi dia juga tidak boleh tertinggal dengan kondisi dan perkembangan zaman sekarang. Karena itu kami mencoba untuk memperbaiki sistem pembelajaran dan juga berbagai macam aspek lainnya, sehingga para alumni yang nantinya keluar dari Pondok Pesantren Dar El Qolam 3 Kampus Yaiza khususnya mampu beradaptasi dengan sistem kehidupan dan kondisi kehidupan zaman sekarang. Ya, karena memang terus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, semakin modern pastinya. Betul ya. Tapi kalau kita melihat filosofi sendiri ya Pak, dari Dar El Qolam ini apa sih untuk membentuk para santri atau juga alumninya nanti? Iya, pesantren Dar El Qolam 3 ini disebut dengan kampus Yaiza. Kampus Yaiza. Jadi kiai kami menyebutnya dengan Yaiza. Za itu dalam bentuk maf'ul yang dicari. Yaiza itu artinya memiliki kelebihan, kemuliaan, keunggulan. Jadi keunggulan itu harus dicari. Dia tidak bisa secara otomatis didapat begitu saja. Maka mereka yang masuk ke pondok pesantren tentu dia harus berusaha sebisa mungkin mendapatkan kemuliaan itu. Nah, maka kemudian dinamakan ini Yaiza. Dan kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan berupa ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu filosofisnya adalah walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin gitu. Jadi kemuliaan itu milik Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Karena itu maka yang kita carikan, yang dicari adalah kemuliaan hakiki lewat ilmu pengetahuan, yang bersumber pengetahuan itu adalah dari pengetahuan Allah dan Rasulnya. Jadi sangat berdimensi spiritual, karena pada dasarnya pengetahuan itu bertujuan untuk menemukan
Sang Maha Tahu itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menciptakan orang-orang yang dengan pengetahuannya kemudian menjadi pongah, bahkan kemudian menipu orang-orang yang tidak punya pengetahuan dengan pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang bersumber darinya dan bertujuan untuk kembali kepadanya. Itu jelas keliru ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kalau dengan konsep kan kita tahu go global, be a global player. Iya. Ini gimana Pak penerapannya? Mungkin Iya, dalam visi dari atau situ program? kita kemudian turunkan ke dalam visi pesantren Darul Qalam 3, yaitu mencetak kader muslim yang memiliki apa yang disebut dengan ahlul izzah, pemilik kemuliaan. Yang dari situ diturunkan dalam 3 misi utamanya, yaitu ahlu ziyadah, ahlul qiyadah, dan ahlu riyadah. Apa itu ahlu ziyadah? Tadi pemilik kelebihan. Kapan orang disebut memiliki kelebihan? Ketika dia memiliki 3 hal utama paling tidak, yaitu dia mutakhalik, dia berakhlak, berperilaku baik, dia memiliki sopan santun yang baik, dia memiliki tatanan norma yang baik, kemudian muta'alim, dia berpendidikan, ya, berpendidikan lewat ilmu pengetahuannya, lewat pendidikan yang didapat dalam kesehariannya di pondok pesantren. Yang ketiga, dia mutamaddin, dia berperadaban. Nah ini yang hubungannya dengan go global tadi, dia berperadaban. Tetapi kalau kita melihat dari dimensi keagamaan dengan konsep Madinah, itu dari Mekah ke Madinah, sebagaimana Nabi mengubah Yasrib menjadi Madinah, maka nilai-nilai peradabannya itu adalah nilai-nilai peradaban yang dibangun dari nilai-nilai keagamaan. Karena itu lagi-lagi nanti tujuannya adalah bukan peradaban yang bebas, tetapi peradaban tentu yang memiliki nilai-nilai keislaman. Yang kedua adalah setelah dia tadi ahlu ziyadah, ahlul qiyadah, dia memiliki jiwa kepemimpinan, gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah ahlu riyadah, dia memiliki jiwa kepeloporan. Jadi karena itu 3 hal ini dengan ilmu, akhlak, dan wawasan globalnya yang luas, maka dia akan mampu menjadi seorang pemimpin. Kemudian pemimpin yang apa? Pemimpin yang punya kekuatan, punya keberanian untuk melakukan sebuah perubahan di dalam masyarakat. Karena itulah 3 hal ini menjadi tujuan dari pendidikan yang ada di Darul Qalam 3 kampus Zaizah ini. Jadi dia menjadi ahlu ziyadah, dia menjadi ahlul qiyadah, dan dia menjadi ahlul riyadah. Jadi punya ilmu adab dan wawasan yang luas, kemudian dari situ dengan mental itu dia memiliki mental kepemimpinan yang darinya dia akan mengubah umat menjadi muslih dan munzirul kaum dalam bahasa agama biasanya. Dia mengingatkan umat ke arah yang lebih baik, tapi bukan sekedar mengingatkan, tetapi dia juga menjadi pelopor untuk sebuah perubahan. Ya, betul. Agent of change mungkin istilahnya. Agent of change, itu yang penting ya Pak Ustadz. Jadi emang kalau kita ngomongin tentang pendidikan sendiri kan dunia pendidikan selalu berkembang ya Pak Ustadz ya. Mengikuti zaman semakin modern. Jadi kalau Darul Qalam sebagai pesantren modern ini Pak, seperti apa sih Pak kurikulum yang mungkin bisa mengikuti inovasi-inovasi yang dilakukan? Iya, karena kita tadi punya visi dan misi tersebut, tentu pada kehidupan keseharian di pesantren, baik dari kita punya di pesantren itu ada 2 aspek, ada aspek ajar dan aspek asuh. Nah, dari aspek ajar kebetulan saya memang di aspek ajar, di bidang pengajaran, maka kami menyesuaikan dan menggabungkan beberapa model ya, dalam pembelajaran di kelas. Kami menyebut ada istilah semawi. Jadi sebuah kurikulum yang kami namakan pada level SMA-nya itu semawi, yang berwawasan internasional. Apa yang dimaksud berwawasan internasional? Tentu di dalam kurikulum itu ada muatan-muatan yang kemudian kami memperluas konsentrasi anak-anak yang memang ingin tidak hanya ke dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Kalau dulu zaman saya tentu tidak ada persiapan semacam itu. Tapi kemudian sekarang melihat itu semua,
kami menyiapkan anak-anak untuk punya kesempatan. Bukan hanya sekedar memberitahu bahwa ada kesempatan ke luar negeri, tetapi juga kami memberikan sarana-sarana di sini. Dari sisi kurikulum, kami membuat 4 jurusan yang utama. Misalkan bagi anak-anak yang di IPS gitu ya, yang memang ingin konsen pada perguruan tinggi keagamaan, yang kita juga sudah kerjasama, itu kita membuat program di Dirosah Islamiyah namanya, di mana di situ komponen-komponen pembelajarannya adalah komponen yang memang menyiapkan mereka untuk siap kuliah nanti di bidang keagamaan di luar negeri. Di antara yang sudah kita kerjasama misalkan dengan Universitas Zaituna. Jadi kita siapkan dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA gitu, dengan kurikulum yang muatannya disesuaikan. Misalkan dari bahasa Arabnya itu tentu lebih banyak, kemudian lebih berisi dibanding dengan kurikulum yang lainnya. Kemudian karena di wilayah di sana misalkan bahasa keduanya adalah Prancis, maka kami pun memberikan pembekalan mereka kepada untuk bahasa Prancis yang kami menyebutnya dengan LOTEA, Language Other English dan Arabic gitu ya. Jadi ada 2 yang biasa di sini adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab, tetapi kami bekalkan juga bahasa asing yang lainnya sesuai dengan arah mereka. Nah kemudian yang kedua, mereka yang memang suka dalam bidang ekonomi, ya kami membuka juga jurusan tersebut dengan konsentrasi di 6 materi khusus yang dengan bahasa pengantar berbahasa Inggris gitu. Nah bagi yang IPA kami buatkan juga 2 kurikulum atau 2 jurusan khusus, yaitu ada yang IT, memang mereka yang suka dengan IT itu pun ada 6 core subject kami menyebutnya, materi-materi yang memang berhubungan khusus dengan komputer. Kemudian juga yang health science yang memang mereka ingin ke arah kedokteran dan sebagainya, juga ada core subjeknya di samping kurikulum yang memang sudah berlaku di Indonesia, kurikulum Merdeka, dan juga kurikulum pesantren gitu. Seperti itu. Dan sekarang kami sedang mengembangkan lagi kurikulum itu. Oh iya. Jadi memang balik lagi akan terus berkembang gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau lihat dari sini siswa ini bersiapkan bersaing secara global ya Pak. Iya. Termasuk bahasanya juga disiapkan. Iya, ada LOTEA namanya kita. Jadi ada bahasa Jepang, ada bahasa Prancis, ada Turki. Karena kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Turki juga gitu. Yang sekarang kami sudah selesaikan modul dan juga kurikulumnya itu adalah bahasa Korea. Bahasa Korea. Jadi akan menyusul. Oke. Jadi bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian juga kami melakukan kegiatan sit-in. Oke. Bukan hanya ke kampus di dalam negeri, tetapi juga ke kampus luar negeri. Mereka beberapa hari kunjungan ke sana, kemudian mengikuti perkuliahan gitu ya, masuk ke kelas di sana. Kemudian juga guest lecture dari tamu-tamu luar negeri yang datang ke sini. Nah, itu juga bagian dari upaya untuk membuka wawasan mereka. Dan juga ada University Center. University Center ini adalah bimbingan ke perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri. Nah itu anak-anak kami memberikan mereka satu pembimbing untuk bagaimana nanti mereka diarahkan atau mereka bisa berkonsultasi ingin kemana dan mau kemana setelah lulus dari pondok pesantren ini. Itu adalah beberapa hal yang kami siapkan dari sisi akademik dan non-akademik. Tentu saja wawasan tentang kehidupan di luar negeri semacam apa itu tadi kami buka, misalkan seperti sit-in untuk merasakan langsung bagaimana tinggal di sana. Itu sebenarnya salah satu stimulan ya Pak, supaya mereka juga tertarik untuk cari pendidikan ke luar negeri gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita berbicara tentang pesantren modern ini kan juga bagaimana sih Pak mungkin menyeimbangkan antara orang taunya kalau pesantren kan perdalamnya agama gitu ya Pak Ustadz ya. Pendidikannya gimana? Ini
menyimbanginya tadi setelah kita banyak berbincang seperti apa Pak Ustadz? Iya, pesantren adalah kehidupan 24 jam tersistem. Iya, kita punya waktu ya, Pak, ya? 24 jam tinggal semua di dalam, begitupun pengajarnya. Ya. Dan tentu kita tidak bisa meninggalkan konsep awal pesantren sebagai sebuah pendidikan, konstitusi pendidikan agama. Gitu ya. Nah, tapi tadi itu karena kenyataannya kemudian tidak semua yang masuk ke pesantren pun ingin menjadi tokoh atau berkecimpung di bidang agama. Karena itu kita punya apa yang disebut dengan memperluas medan juang santri. Yeah. Sehingga santri itu tidak hanya berkiprah formal ya dalam institusi keagamaan, tetapi dia juga berada di luar itu dengan tetap membawa nilai-nilai kesantriannya, sehingga dia wilayah dakwahnya menjadi lebih luas. Ya, dia berada di wilayah yang mungkin dalam tanda kutip bukan wilayah keagamaan, tetapi dari situ dia bisa menyebarkan nilai-nilai dakwah keislaman. Kita bisa lihat misalkan anak-anak kita yang ada di yang kemudian di kedinasan, mereka bisa menjadi khotib Jumat, bisa menjadi imam dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil misalkan ya. Jadi seperti itu. Karena itu tadi itu kenapa kemudian kita menyiapkan 4 jurusan tadi misalkan, lalu menyiapkan berbagai macam fasilitasnya tadi itu tidak lain adalah dalam upaya menyiapkan santri-santri kita siap untuk go global tadi, tidak hanya dalam hal-hal keagamaan tetapi juga di luar itu semuanya. Ya, dunia pendidikan juga gitu ya Pak Ustadz ya. Itu memang contoh nyata Pak Ustadz. Misalnya kalau wah dia lulusan pondok nih, lulusan Darkolam gitu ya. Coba diajang doa gitu Pak Ustadz. Iya. Itu benar terjadi ya Pak Ustadz ya. Iya, makanya kurikulum kita itu tadi itu terdiri dari tentu dia karena kita berbasis SMP dan SMA tentu ada kurikulum nasionalnya. Kemudian kurikulum pesantrenannya dengan pelajaran-pelajaran yang memang menjadi ciri khas pesantren. Bahkan di sini kita menggunakan kitab-kitabnya dari kitab-kitab yang memang masyhur di Banten, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Misalkan dalam bidang akidah kita menggunakan Fathul Majid Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Jadi Tafsir Munir, jadi karena tokoh besar di Banten, Banten yang tentu dengan karya-karyanya yang luar biasa, sehingga mereka yang menyantri di Banten memang kita mempelajari itu. Nah, kemudian tadi ada materi core. Materi core itu tadi materi yang memang khusus pada jurusan-jurusan yang kita sudah tetapkan tadi itu. Dan di samping itu ada enrichment, materi-materi penguatan, materi seperti thinking skill, LOTEA tadi, TOEFL. Kita ini adalah penyelenggara TOEFL resmi. Jadi sebenarnya siapapun yang mau ingin dapat sertifikat TOEFL bisa ujian di sini. Bisa, karena kita sudah kerjasama dengan penyelenggara TOEFL resmi. Jadi anak-anak di kelas akhir mereka nanti ada pelajaran TOEFL dan ditutup dengan ujian TOEFL nanti. Dan itu diakui secara internasional itu ya, TOEFL-nya itu gitu. Jadi itu bagian dari memberikan persiapan anak-anak kita. Dan yang paling penting di pesantren yang mungkin tidak terlihat itu adalah hidden kurikulumnya. Hidden kurikulumnya itu kurikulum tersembunyinya itu adalah kehidupan 24 jam tadi. Bagaimana anak-anak diajarkan kemandirian. Bagaimana dia diajar untuk mampu memanage waktu, memanage keuangan bahkan. Karena setiap bulan dia dikirim, mungkin dibagi, kemudian bagaimana supaya cukup 1 bulan. Yang paling penting juga bagaimana memanage waktu. Nah, dalam konteks kehidupan global ini tentu inilah ciri-ciri kehidupan modern itu sendiri. Kebetulan saya dulu pernah diberi kesempatan untuk bersama beberapa pemimpin pesantren mengunjungi institusi-institusi pendidikan di Jepang gitu. Kemudian dari situ saya melihat sekolah-sekolah di sana dan menulis satu artikel di majalah Persaudaraan Jepang Indonesia. Itu adalah tentang kehidupan modern dan nilai-nilai kepesantrenan. Sebenarnya tidak ada yang beda gitu ya, nilai-nilai kepesantrenan tentang al-waqtu asmanu minaz zahabi gitu ya, tentang
ujian yang harus serius, Nihon Ziwoku, ada istilah semacam begitulah ya. Jadi bahwa nilai-nilai kehidupan pesantren yang sangat ketat dengan waktu, itulah kehidupan modern, di mana waktu menjadi sangat utama, misalkan kerapihan, kebersihan dan sebagainya. Itu ada di pesantren. Kita punya tagline clean as you see, clean as you go gitu ya. Kalau lihat sampah dipungut, kan siapapun itu kan kita dapati pada kehidupan di negara-negara modern. Tidak usah jauh-jauh, misalkan di Singapura kalau kita ke sana, dan di Jepang pun kita menemukan itu. Jadi saya juga mengunjungi beberapa sekolah di Amerika gitu ya, dan saya punya waktu itu ikut program ke sana ya. Jadi saya kira pesantren itu punya nilai-nilai luar biasa itu. Cuma kadang tidak bisa dilihat secara kasat mata bahwa kehidupan 24 jam dengan sistem. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ada sistem di sana, dengan sistem yang dibangun dari jam 00 itu istilahnya sampai jam 00 lagi. Itu bagian dari pembiasaan ketika mereka nanti hidup di dunia luar, kedisiplinan itu. Karena kedisiplinan pada akhirnya akan mengalahkan segala-galanya dalam hidup itu. Itulah makanya programnya disiplin 24 jam dipantau gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau ingin tahu lebih seperti apa pesantren, masuk ke dalam pesantrennya. Betul. Gitu ya Pak Ustadz. Ya, jadi ada aspek ajar, itu tadi sudah masuk aspek asuh namanya itu. Ada tolabul ilmi, ada kemasyarakatan. Nah, dua hal itulah yang dikembangkan. Jadi jangan sampai anak keluar dari sekolah kemudian dia bingung dengan kehidupan masyarakat. Maka itu ada pembekalan kehidupan di masyarakat, karena pada dasarnya tadi itu karena santri itu adalah kader, dia dari masyarakat, oleh masyarakat, dan dia akan kembali tadi menjadi ahlul qiyadah dan ahlul riyadah di masyarakat. Di masyarakat. Iya, jadi ini balik lagi tadi Pak Ustadz, memang kehidupan pesantren kan dipantau 24 jam gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Dari mulai dia sekolah, bangun tidur, sampai tidur lagi. Iya, betul. Jadi mungkin seperti apa sih Pak Ustadz lebih rincinya kegiatan mereka ketika datang di pesantren modern itu? Iya, berbeda mungkin ya kalau dengan pesantren yang biasa kita tradisional kenal gitu. Ya, tradisional. Di pesantren modern itu ada sistem. Sistem kehidupan 24 jam. Jadi agenda kegiatan hariannya sudah ada, jelas diatur dengan bel. Ada bel nanti. Jadi kalau di pesantren itu sering dengar bel, itu sebenarnya perpindahan dari satu kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang misalkan kalau dia setengah jam sebelum subuh, anak-anak sudah dibangunkan. Setidaknya 3:30 mereka bangun, kemudian setelah itu sholat subuh, setelah itu mereka ada kegiatan bahasa atau kajian kitab sampai jam 6. Nanti jam 6 mereka siap-siap, 6:30 selesai itu sudah bisa sarapan. Nanti 6:30 sudah persiapan ke kelas, jam 7 sudah masuk kelas, istirahat. Setiap 2 jam pelajaran dia beristirahat gitu. Jadi masuk kelas sampai jam 12:05, sholat zuhur, makan siang, nanti jam 2 sudah masuk kelas lagi sampai jam 3:15 gitu ya. Kemudian nanti sholat asar. Setelah itu jam 4 itu kegiatan bebas mereka, ada yang ikut ekskul gitu ya. Kegiatan ekskul setelah sholat asar itu sampai, atau ada yang mau berolahraga, mereka juga bisa makan siang, makan sore gitu. Jadi tidak ada makan malam. Akhirnya makan sore sampai nanti 5:30 mereka sudah siap-siap ke masjid. Maghrib, sholat maghrib, setelah itu pengajian terpimpin dengan kelompok-kelompok mengajinya itu sampai sholat jam 7 waktu isya. Mereka kemudian sholat isya, selesai sholat isya bersiap-siap kembali untuk belajar malam. Ada yang belajar terpimpin dengan wali kelasnya, ada yang memang belajar di ruangan-ruangan tertentu, atau kita bikin santai. Sebenarnya kita punya dapur yang cukup lengkap. Ada kantinnya di sana, mereka bisa belajar di sana gitu, karena memang belajar setelah isya itu belajar yang lebih mandiri gitu ya, mandiri dan lebih santai. Kalau ada juga yang terpimpin dengan wali kelas, kita buat jadwalnya. Kemudian jam 9:30 nanti ada bel untuk selesai semua kegiatan. Jam 10 malam itu mereka sudah
Sudah waktunya waktu tidur istirahat. gitu. Nanti ada guru-guru yang memang wali asrama yang mengabsen. Kemudian juga jadi kalau kita istilahnya bulis malam atau jaga malam ke asrama-asrama sampai nanti balik lagi gitu. Nah, malam-malam tertentu, malam Jumat, malam Selasa itu ada latihan public speaking setelah sholat Isya itu ya, gitu seperti itu. Baik bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, berbeda dengan kegiatan hari Jumat, pagi mereka sholat subuh karena memang tidak masuk kelas. Jadi liburnya hari Jumat. Seperti sekarang nih, mereka ada kegiatan sholat subuh, kemudian kuliah subuh, setelah itu olahraga dan bersih-bersih kamar gitu. Lalu ada ekskul kembali sampai nanti menjelang jam 10:30 gitu. Terus jadi, nah biasanya wali santri ada di jadwal mulai hari Jumat, Sabtu dan Minggu berkunjung ke kunjungan ya Pak Ustadz ya. Kunjungan di saung-saung yang memang sudah disiapkan gitu. Itu kehidupan harian mereka gitu. Jadi tidak ada waktu yang kosong. Jadi sedikit karena waktu kosong dalam prinsip santri itu pasti tidak baik dan merusak. Karena itu dia harus diisi dengan berbagai macam kegiatan. Nah, itu rutinitas yang terstruktur itulah tadi yang tentu saja membawa pada kedisiplinan hidup yang nantinya akan mereka bawa di luar nanti gitu. Diharapkannya setelah alumni tetap terbawa kedisiplinannya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi memang sejauh ini tantangan terbesarnya apa sih Pak Ustadz dari pesantren modern ini di tantangan zaman? Ya, tentu saja pesantren itu tadi sekali lagi kita juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan kehidupan itu gitu. Bahwa wajah pesantren itu yang mungkin terkesan dulu gitu ya sebagai pendidikan pilihan kedua mungkin ya, itu harus kita upayakan menjadi memang pilihan utama, karena pesantren bukan hanya mendidik aspek pengetahuan akliyah anak-anak, tetapi tadi juga yang paling penting adalah aspek khuluqiyah. Jadi aspek khuluqiyah dan sulukiyah gitu ya, perilaku dan juga adab sopan santun mereka. Tentu tadi tentang apa yang kita kenal sekarang di sini dengan strawberry generation itu ya, generasi yang mungkin cukup banyak kegiatan aktif tetapi secara mental sangat lemah. Nah, itu yang karena memang hidup dengan dalam tanda kutip berkecukupan gitu ya, sehingga tantangan-tantangan tidak ada lagi, semua serba dipenuhi. Nah, di pesantren itu menjadi hal yang dididik dengan sangat kuat, sehingga keseimbangan secara kemampuan pengetahuan mereka dengan mentalitas mereka itu menjadi betul-betul seimbang kan, apalagi tantangan kehidupan sekarang menjadi lebih berat. Apalagi ada keinginan Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2040 ya, gitu ya. Di 100 tahun Indonesia merdeka gitu kan ya. Nah, itu tentu saja membutuhkan generasi yang kuat gitu. Nah, pesantren di sini tentu punya kelebihan dan sisi itu gitu. Karena bagaimanapun juga kedewasaan emosi itu akan sangat menentukan langkah selanjutnya. Bahwa kecerdasan intelektual seseorang itu jika tidak diimbangi dengan emotional intelligence-nya, maka dia menjadi sangat rapuh dan dibutuhkan juga apa yang disebut dengan spiritual intelligence itu ya. Jadi sehingga ketiga hal itu dididik di pesantren dan itu menjadi modal yang kuat dalam menjalani hidup gitu ya. Dan karena sekarang ini tantangannya bukan hanya pada level nasional tapi tentu saja pada level global, maka pesantren juga perlu menyiapkan anak-anaknya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib bilang kan, anak kita itu punya hidup pada zamannya sendiri. Kita tidak bisa mengukur zaman kita gitu. Maka itulah kemudian kita juga menyiapkan kerjasama internasional tadi itu gitu ya, untuk mereka melanjutkan pendidikannya. Misalkan kita ada kerjasama dengan universitas di Korea, yaitu Ajo University gitu ya. Nah, ini juga kemudian ada di Jepang dengan Josai International University. Nah, kemudian juga
di Tunisia dengan Zaytuna University. Nah, kemarin dari hasil kami bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Pak Gus Misrawi gitu ya. Itu beliau juga menawarkan beberapa universitas lain. Alhamdulillah gitu. Dan itu umum, bukan yang agama gitu. Jadi ada Universitas Manuba, ada Universitas 9 April, ada Universitas Al-Manar, ada Universitas Kairawan. Nah, itu bisa di sastra, geografi, sosiologi, psikologi, sejarah, filsafat gitu ya. Nah, yang kemudian juga ini semuanya ada bisnis digital bahkan gitu. Jurusan-jurusan yang mungkin asing buat pesantren gitu, ya. Dan itu gratis. Gratis gitu. Artinya beasiswa full gitu. Beliau meminta kami untuk menyiapkan anak-anak untuk ke sana. Artinya itu sesuatu yang luar biasa yang kemudian dibuka jalannya gitu. Jadi bagi alumni-alumni di sini itu bisa melanjutkan ke sana. Kemudian juga di Maroko gitu ya, ada Universitas Muhammad Al-Awwal gitu dan yang lainnya. Kemudian yang di Turki ada Istanbul Sabatain Zaim, kemudian ada juga Halik University, kemudian ada Medipol, kemudian juga ada Kadir Has University gitu. Nah, ini dengan UIN Jakarta kita bekerja sama dengan beberapa fakultas juga, bahkan dengan fakultas kedokterannya juga sudah bekerja sama dengan fakultas sainteksnya, dengan psikologinya kita sudah bekerja sama. Yang tentu itu akan memberi jalan bagi anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang tidak hanya berkonsentrasi pada materi keagamaan tadi. Lagi-lagi tadi adalah bagaimana pesantren memfasilitasi dan kami mengantar mereka ke sana itu. Misalkan ke Tunisia, kami antar, kami pastikan tempatnya di mana, tinggalnya di mana. Nah, saya kebetulan dulu juga pernah mengantar ke sana gitu ya, untuk memastikan bahwa dan pemimpin pesantren tidak akan bekerja sama kalau belum melihat langsung kampusnya. Memastikan langsung. Maka beliau berangkat ke sana melihat semuanya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi beliau sudah ke Korea melihat kampusnya, sudah ke Jepang melihat kampusnya, dan tadi itu tidak lain adalah untuk memberi jalan bagi anak-anak untuk go global tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan udah banyak kampus luar negeri juga ya Pak, sama Maroko bahkan tadi, Turki juga cukup banyak kampusnya. Bentuk kerja sama yang lebih rinci seperti apa sih Pak Ustadz? Selain mungkin tadi beasiswa dan seperti apa? Iya, memang khusus yang paling utama adalah keringanan pembiayaan dalam ke sana gitu ya. Jadi ada beberapa istilahnya mungkin potongan pembiayaan ya untuk di beberapa universitas tersebut. Bahkan ada yang mereka anak-anak tidak perlu membayar gitu ya. Jadi mereka gratis beasiswa full gitu ya, beasiswa full di sana gitu. Asal mau, kata Pak Dubes itu, asal mau belajar dan punya kesungguhan gitu ya, dan punya kemauan yang kuat gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita gitu. Yang tentu karena saya mengalami masa lalu di pesantren di sini tidak terbayang sama sekali. Ini adalah buah dari perjalanan puluhan tahun keinginan para masyayikh kami memang untuk memperluas medan juang santri tadi itu gitu ya. Dari masa Kiai Rifai, Kiai Syahid sampai kemudian para penerusnya sekarang ini. Gitu. Ya, makanya ini dituntut mau dulu siswanya gitu ya. Nanti kita beri jalan. Ya gitu, itulah kami bekali di sini. Kalau yang mau ke Tunisia ya selain bahasa Arabnya ada bahasa Prancisnya. Kebetulan pengajar bahasa Prancisnya juga alumni dari sini. Ustadz Furqoni itu dia alumni dari sini dan sempat mendapatkan program pertukaran dosen ya ke Tunisia gitu, dan aktif di kegiatan bahasa Prancis di Indonesia, guys, seperti itu. Kemudian yang memang mau ke Turki kami siapkan di sini juga gitu. Jadi apa yang dibutuhkan sebisa mungkin bukan hanya kemudian kami memberikan ini lalu melepas mereka, tidak, tetapi tadi menyiapkan kesiapan tadi go globalnya tadi, untuk bahkan kami siapkan sit-in-nya, program sit-in-nya.
ke sana, ke kampus, salah satu kampus yang tadi itu, melihat kemudian merasakan beberapa hari untuk ikut. Kalau tertarik nanti mereka bisa mendaftar melalui kita gitu. Dan bahkan ada yang sampai dapat kemarin 70% untuk gitu pembiayaan yang di Turki itu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini upaya-upaya pesantren tadi. Jadi kami tidak sekedar mempromosikan ada tempat untuk kuliah ke sana, tapi juga kami memfasilitasi dengan tadi keterampilan yang dibutuhkan. Karena jangan sampai ke luar negeri kemudian hanya sekedar jalan-jalan, bahkan mengalami culture shock gitu ya, kaget gitu ya, yang kemudian malah akhirnya gagal gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena itu kami menyiapkan lahir dan batin mereka. Dan guru-guru yang mengajar pun ada yang memang alumni dari Tunisia gitu dan lain-lainnya gitu. Makanya dipersiapkan untuk global player nih Pak Ustadz ya. Seperti itu. Pak tadi sempat menyinggung alumni-alumni yang dari luar juga sekarang mengabdi gitu ya. Iya. Ada seperti apa Pak Ustadz? Ada programnya kah memang mungkin bisa dibilang kewajiban atau bagaimana untuk mengabdi negeri kepada negeri gitu? Betul. Jadi tentu kalau kata Pak Kiai selalu mengungkapkan man behind the gun gitu. Sebaik apapun sistem tentu saja akan ditentukan oleh orang yang melakukannya, yang mempraktik atau melaksanakannya. Karena itu sejalan dengan itu kami juga menyiapkan kader-kader yang kemudian kami kuliahkan. Nah tahun ini sudah mulai kembali ke sini, misalnya khususnya yang dari Zaituna, dari Mesir ya, mereka sudah kembali ke sini, lalu tentu mengabdikan dirinya di pondok ini. Atau memang mereka yang alumni sini ada juga yang memang kuliah di luar, kemudian ingin mengajar di sini gitu. Itu khusus yang memang kita ada program kader, bukan hanya di luar tetapi juga di dalam negeri, bukan hanya jurusan agama tetapi juga materi-materi umum. Ada yang di matematik, ada yang di biologi dan sebagainya gitu. Untuk tadi menyeimbangkan pendidikan yang berbasis materi umum dan berbasis materi pondok sehingga tidak ada mismatch. Gitu ya. Di pesantren kita alhamdulillah semua guru-gurunya sudah memang pada jurusan, apalagi yang guru-guru umum gitu memang betul-betul dari jurusan mereka di universitas yang memang mereka pada konsentrasi itu gitu. Jadi SDM pun kita siapkan, pelatihan mungkin sekarang lagi deep learning dan sebagainya. Bahkan kita juga punya guru yang memang juga dia sudah menjadi trainer nasional gitu dari Diknas gitu ya. Kemudian juga ada kita punya itu. Kemudian juga dari kita punya majelis khidmah yang memang membantu alumni-alumni yang bekerja di luar dan konsen pada bidangnya, kemudian membantu pondok ini mengembangkan bagaimana gitu ya. Nah, itu ada yang kita menyebutnya majelis khidmah. Jadi yang menjadi teman pemimpin untuk bertukar pikiran, ada ide apa gitu, ada yang di Astra Internasional, mereka bekerja di sana, ya ada yang memang di bidang pendidikan dan sebagainya itu. Seperti itu. Minimal aja sharing knowledge mereka gitu, experience dari luar negeri disalurkan ke sini ke santri-santri gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan yang saya perlu garis bawahi yang tadi itu dapat sekian persen misalkan dari perguruan tinggi di luar negeri itu tidak ada ikatan apapun ke pondok, tidak mesti dia pulang harus sini enggak, itu betul murni bagian dari gitu ya? Dari upaya pondok untuk memfasilitasi, mempermudah mereka gitu. Jadi enggak kemudian misalkan setelah mereka selesai harus ke sini, tidak. Yang harus mengabdi di sini tentu yang dibiayai, yang menjadi kader pondok dengan ketentuan tertentu. Tapi bagi mereka yang memang mengisi silakan saja gitu. Tidak ada itu. Kan tadi tujuan kita itu bagaimana membuka ruang yang lebih luas bagi santri untuk mampu berperan lebih. Kita memfasilitasi itu. Kalau kita sudah merasa memiliki, akhirnya kan ingin berperan gitu Pak Ustadz ya. Karena pada akhirnya kader itu juga tidak hanya di dalam. Mereka yang
di luar kemana-kemana, nanti biasanya kami memanggil mereka untuk memberi insight ya kepada anak adik-adiknya gitu ya, berbagi pengalaman. Nah itu juga bagian dari hal yang penting buat kami, karena ketika kami panggil mereka dengan sangat senang datang. Misalkan kemarin pertemuan wali santri, ada yang dari kuliahnya di Cina, mereka balik sekarang ya. Ada yang di Rusia sekarang gitu ya, dapat beasiswa gitu di Rusia. Kemudian satu waktu melalui Zoom misalkan, gitu. Karena sekarang sudah enak sekali. Walaupun mereka tidak bisa hadir di sini, kami hadirkan lewat yang di Korea kemarin juga. Itu ketika pertemuan wali santri dan mereka gitu, sharing, gitu, ada sharing session seperti itu gitu. Itu juga bagian dari bukti bahwa pesantren bisa melakukan hal itu, dan dia bukan lagi definisi pesantren yang dulu orang kenal gitu ya, bahwa dari pesantren tidak bisa kemana-mana gitu. Ya itu menjadi cerita saya waktu SD dulu, ketika saya masuk pesantren, guru SD saya itu mau kemana emang si pesantren gitu kan, gitu pandangan stereotip ya tentang pesantren itu ternyata tidak terbukti sekarang ini dengan adanya gitu, pesantren seperti itu. Jadi prinsip bahwa kiai kami selalu mengajarkan kita ini produk kemauan, bukan produk kepintaran gitu. Artinya kalau kita mau, idza sadaqal azmu wa dohas sabil gitu. Kalau kita mau pasti terbuka jalan. Dan alhamdulillah proses ini yang begitu panjang dari masa kami sampai saat ini, akhirnya kami menemukan jalan-jalan ini untuk anak-anak kami gitu. Dulu kami nggak dapat itu, tetapi alhamdulillah bisa menyiapkan sekarang untuk anak-anak kami itu untuk lanjut go global and be global player. Betul, gitu. Karena diharapkan memang para santri siswa ini mampu bersaing secara global gitu ya Pak Ustadz. Ya, karena obrolan sudah sangat panjang Pak Ustadz ya. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya sangat menarik, semoga menjadi insight gitu ya, atau juga inspirasi buat kita semua. Mungkin kalau melihat pesantren seperti apa sekarang, pesantren modern itu sangat berbeda stigma masyarakatnya gitu Pak Ustadz ya. Sebagai penutup Pak Ustadz, harapan ke depan atau juga mungkin tadi sekaligus menyampaikan stigma masyarakat pesantren jadi nomor 2, sekarang harus jadi yang utama. Iya. Katanya kalau nakal anaknya saya pesantrenin kamu. Nah itu juga seperti itu dulu seperti ya. apa Pak Ustadz? Sampai sebagai penutup obrolan kita. Pendidikan pesantren tidak pernah lepas dari 2 hal, yaitu aspek thalabul ilmi dan aspek kemasyarakatan. 2 hal inilah yang menjadi konsen pesantren, sehingga pesantren sekali lagi menjadi tempat yang tepat untuk pendidikan anak-anak, karena dia tidak hanya membangun pribadi anak dalam bidang pengetahuan dan lainnya, tetapi dia juga disiapkan dengan ilmu kemasyarakatannya untuk bisa hidup dan mampu melakukan adaptasi di dalam setiap tempat di mana dia tinggal gitu. Karena itu apa yang sering kami diajarkan, dia akan menjadi ikan hidup, tidak menjadi ikan mati ya. Artinya dia bisa beradaptasi dimanapun karena memang dia sudah terbiasa hidup bersama-sama. Ada kurikulum yang mungkin tidak terlihat, yaitu kurikulum kehidupan, kurikulum kemasyarakatan, yang itu menjadi bekal yang luar biasa pada akhirnya untuk dia sukses di masyarakat nanti. Karena ada aspek akliyah, ada aspek jismiyah, ada aspek khuluqiyah kalau dalam istilah kami itu. Tidak hanya mengisi otak, tetapi juga bagaimana mengisi diri mereka, apalagi dalam kehidupan modern yang sudah tidak pasti sekarang, serba tidak pasti sekarang ini, perubahan yang cukup luar biasa cepat, fuku era kata orang. Tentu kekuatan spiritual menjadi modal yang sangat penting, dan itu hanya dimiliki oleh pesantren. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak terima kasih banyak ya, kali ini. Pokoknya sukses terus buat pesantren. Semoga memang santri-santri ini menjadi generasi unggul ya Pak Ustadz ya, yang siap menghadapi tantangan global Indonesia Emas 2045. Iya.
Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan Sobat Earpods, demikian untuk obrolan kita kali ini bersama dengan Wakil Mudir atau juga Wakil Pimpinan Pesantren bidang pengajaran Ustadz Indra Jaya MA ya dari Pondok Pesantren Dar El Qolam 3 Kampus Jaiza. Jadi Sobat Earpods, ya semoga pesantren-pesantren di Indonesia ini semakin mampu menapaki panggung dunia, melahirkan santri-santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan juga berwawasan global. Saya Dedi Firdaus beserta tim yang bertugas kali ini pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.